Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Fatah yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah atas kudrat dan iradahnya kita bisa hadir di majlis ini, majlis yang disukai dan dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena beliau adalah ahlul ilm, beliau memproklamirkan dirinya adalah Madinatul Ilm. Ana Madinatul Ilm. Saya ini adalah gudangnya ilmu. Jadi gudangnya ilmu di dunia itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka ilmu-ilmu Islam, ilmu-ilmu agama kita itu semuanya bersumber dari Rasul. Ya. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang munakahat, pernikahan ada pada diri Rasulullah. Ilmu tentang mendidik anak, konsepnya dari Rasulullah. Ilmu muamalah, interaksi, perdagangan, perniagaan, perekonomian itu juga sumbernya dari Rasulullah. Ilmu tentang halal dan haram bersumber dari Rasulullah. Ilmu tentang najis juga bersumber dari Rasulullah. Ilmu tentang pertanian juga bersumber dari Rasulullah. Ilmu tentang olahraga itu juga bersumber dari Rasulullah. Semua berbagai macam disiplin ilmu itu sumbernya dari sumber yang satu, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun di antara kita yang mau ngaji, yang mau mencari ilmu, itu insya Allah orang yang disukai, yang disenangi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita jamaah Masjid Nurul Fatah semoga menjadi umat yang dicintai dan disukai oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu nanti di akhirat bersama orang yang dicintainya. Kita cintanya sama siapa? Kalau kita cintanya sama Nabi, insya Allah nanti di akhirat ketemu dengan Nabi. Cintanya sama siapa? Cintanya sama artis, nanti di akhirat ketemu sama artis. Cintanya sama siapa? Sama Pak RT, Pak. Ya insya Allah nanti ketemu sama Pak RT di sana. Cintanya sama siapa? Pejabat sama pemerintah, ya nanti ketemunya sama pemerintah di sana. Ya, karena almarhum itu ma'aman ahabba. Dan kita punya status yang keren. Kita punya status yang hebat. Kita cinta sama Rasulullah. Ketika kita cinta sama Rasulullah, itu insya Allah kita juga akan dipertemukan dan akan ketemu dengan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Masjid Nurul Fatah yang saya hormati, kajian tafsir pada pagi hari ini itu judulnya, saya sudah dikasih judul sama pengurus masjid, muhasabah tahun 2024, menyongsong pribadi yang lebih baik. Itu judulnya, lumayan agak panjang ya. Menyongsong pribadi yang lebih baik. Jamaah masjid yang saya hormati, kita masuk kepada materi muhasabah di pagi hari ini. Jamaah rahimahumullah, makhluk yang punya komunitas besar, bahkan punya grup, tapi bukan grup WA, bukan punya grup, punya kelompok, punya kekuatan besar di dunia, itu hanya ada 4 ya, makhluk. Pertama, manusia. Yang kedua, malaikat. Yang ketiga, iblis atau setan ya, dan sekutu-sekutunya. Dan yang keempat itu adalah jin. Ya. Empat-empatnya ini punya komunitas
punya kelompok yang besar dan banyak jumlahnya. Manusia misalnya, penduduk Indonesia di tahun 70-an, ini kata Roma, itu 135 juta. Kan ada lagunya, ya nggak? Iya, 135 juta penduduk Indonesia tahun itu. Tahun 2024 penduduk Indonesia tidak lagi 135, sudah mencapai berapa? 200 juta lebih. Itu Indonesia. Kalau se-Asia berapa miliar? Kalau seluruh dunia, ya, dari 5 benua, benua Asia, benua Eropa, benua Afrika, benua Australia, dan benua Amerika, 5 benua gabung menjadi satu. Berapa jumlah penduduk manusia itu di dunia? Miliaran jumlah. Tapi makhluk yang punya komunitas besar, pertama itu adalah manusia. Yang kedua itu malaikat. Malaikat juga punya komunitas besar, jumlah yang sangat banyak. Bahkan Allah sendiri menyebutnya la ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat itu ada berapa juta, ada berapa miliar, ada berapa triliun, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa mendeteksi malaikat, karena malaikat itu setiap saat bisa lahir, bisa muncul ke dunia. Ya. Nih, kalau mau kita hitung malaikat, ketika kita wudhu, yang Bapak tiap hari wudhu, dan kita mengusahakan wudhu, itu air wudhu yang Bapak pakai buat wudhu, setiap kali jatuh ke tanah, itu air wudhu jadi malaikat. Jadi apa? Jadi malaikat. Coba, Bapak pernah menghitung berapa tetes air yang tetes saat Bapak wudhu? Ketika kubur aja, berapa air yang tetes itu? Dan setiap kali tetesan itu saat berkubur sampai membasuh kaki, itu semua menjelma jadi malaikat. Tugasnya ngapain tuh malaikat itu? Tugasnya malaikat itu memohonkan ampun sekaligus mendoakan kepada orang-orang yang selalu berwudu. Kita udah punya saham tuh di situ. Kalau berdasarkan ini, kita udah punya saham. Udah punya malaikat yang siap belain kita. Udah punya malaikat yang siap menjadi garda terdepan. Itu malaikat. Maka malaikat ini jumlahnya luar biasa, sangat banyak sekali, dan mereka tidak terhitung, dan hanya Allah yang tahu jumlah malaikat. Hanya saja yang wajib diketahui itu kan hanya 10, ya kan? Yang besar-besar aja, yang alim-alim, yang top-top, yang keren-keren, Jibril, ya kan? Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Udah 10 itu. Lainnya nggak wajib, nggak wajib diketahui. Lah malaikat yang tadi lahir saat kita wudhu itu malaikat apa? Itu malaikat bukannya 10 malaikat itu. Ya malaikat awamul, malaikat yang masih awal, bukan malaikat yang alim. Kalau malaikat yang alim itu ya levelnya Jibril, Mikail, seperti itu. Dah, itu malaikat punya komunitas besar, punya jumlah yang sangat besar, bahkan lebih besar daripada jumlah manusia. Yang ketiga, makhluk yang punya komunitas itu adalah iblis. Iblis itu ada sebelum Nabi Adam. Ya, iblis. Dan iblis itu nggak pernah mati sejak zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat. Karena itu adalah kontrak politik. Kontrak politiknya iblis dengan Allah. Gitu.
jangan kau matikan saya sampai hari pembalasan nanti. Iya, kata Allah, saya turuti kemauan iblis, kamu tidak akan dimatikan sampai hari kiamat nanti. Jadi iblis dari zaman dulu sampai sekarang masih ada, Pak. Nabi Adam udah nggak ada, tapi iblisnya masih ada, dan dia punya anak pinak, punya keturunan. Bagaimana proses kelahirannya? Proses kelahirannya iblis itu di saat manusia lahir, iblis lahir juga, Pak. Ya. Di saat manusia lahir, iblis juga melahirkan. Tapi di saat manusia itu meninggal, iblis nggak mati. Maka kalau hitung-hitungan ini, banyakkan mana, Pak? Malaikat, iblis dengan manusia. Banyakkan iblis. Karena iblis tidak pernah mati, sementara manusia itu meninggal. Jelas populasinya itu jauh lebih banyak iblis. Yang keempat itu adalah jin. Jin juga punya komunitas, jumlahnya juga banyak. Ya dari zamannya Nabi Adam, bahkan sebelum Nabi Adam ada, itu jin dulu. Bumi dihuni, pertama kali yang menghuni bumi ini sebelum Nabi Adam turun itu adalah Banu Jan. Dan kemudian terjadi pertumpahan darah di muka bumi, baina iblis wal jin, itu terjadi di era sebelum Nabi Adam ada. Kalau tua-tuaan, jin dengan manusia itu lebih tua jin daripada manusia. Ya. Karena tanah ini, bumi ini dihuni oleh mereka. Maka orang tua kita dulu orang tua kita, ini boleh diamalin, boleh enggak. Kalau masuk ke tanah yang kosong, rumah yang kosong, tanah yang belum pernah disentuh oleh manusia, permisi, saya mau lewat, Ya. Karena di sini udah ada makhluk terlebih dahulu. Ya. Itu jin. Nah, jin ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang taat, ada yang maksiat, ada yang beribadah, ada juga yang beribadah. Maka Allah nyebutnya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka agar beribadah. Jadi jin ada yang taat, ada yang enggak. Yang taat seperti jinnya Nabi Sulaiman yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis dari negeri Sabah ke Baitul Maqdis Palestina, itu adalah jin yang taat kepada Nabi Sulaiman. Ya. Gitu. Nah, demikian pula makhluk-makhluk yang lain. Jamaah masjid yang saya hormati, kita masuk kepada kita manusia dalam bahasa, kata-kata manusia dalam bahasa Arab disebutnya dengan kalimat, dalam bahasa Indonesia disebut kata. Manusia itu berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari kata man dan nusia. Ada dua. Yang pertama itu adalah kalimat man. Man itu artinya bentuk, wujud yang tampak oleh mata. Ini kertas, kelihatan oleh mata enggak? Kelihatan, namanya man. HP, kelihatan mata enggak? Kelihatan. Itu disebut dengan man. Masjid, kelihatan mata enggak? Kelihatan. Ini juga namanya man. Botol aqua, kelihatan mata enggak? Kelihatan. Itu juga namanya man. Sajadah, peci, baju, semua yang tampak oleh mata itu disebut dengan man dalam bahasa Arab.
Man itu bukan hanya untuk yang tampak oleh mata, tapi juga man berlaku untuk sesuatu yang tidak tampak oleh mata. Yang tidak tampak oleh mata, malaikat. Yang itu juga disebut dengan man. Jin tampak oleh mata enggak? Enggak. Kalau tampak oleh mata, Bapak enggak betah tinggal di dunia. Dia baru ngeliatin jin. Itu juga disebut dengan man. Iblis itu juga disebut dengan man. Ini kajian kita. Nah, man berlaku dalam ilmu nahwu. Man itu berfaedah, berlaku untuk sesuatu yang berakal dan juga untuk yang tidak berakal. Yang berakal kita manusia. Makhluk yang berakal malaikat. Apalagi yang berakal? Jin berakal nggak? Berakal. Apalagi yang berakal? Hewan berakal nggak? Enggak. Nah, man berfungsi untuk yang tidak berakal juga, yaitu hewan. Hewan itu makhluk yang tidak berakal. Kerbau itu man. Ayam man. Masih dalam ilmu nahwu, man itu berfungsi untuk harfu istifham, huruf yang mempunyai makna mengandung pertanyaan. Maka ketika kita mengartikan man, itu man soma, itu disebutnya barang siapa, ya kan? Itu selalu pertanyaan. Man soma, barang siapa yang berpuasa. Man untuk seluruh alam, baik kelihatan mata, baik berakal maupun tidak. Maka Allah menyebutnya dalam ayat kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, di dunia ini, semuanya akan hancur. Man di situ berarti mutlak, untuk berakal dan juga tidak berakal, untuk yang tampak oleh mata ataupun yang tidak tampak oleh mata. Paham ya tentang man? Satu, kantongnya dulu. Yang kedua itu nusia. Man nusia. Nusia itu mustaq dari kata nasia. Nasia fil madi itu artinya lupa. Artinya lupa atau memiliki sifat lupa. Malaikat punya lupa enggak? Enggak punya. Maka malaikat tidak dikatakan manusia. Jin punya lupa enggak? Enggak. Maka jin tidak dikatakan manusia. Setan punya lupa enggak? Malah lupa mulu dia. Maka itu juga tidak dikatakan manusia. Lalu manusia itu seperti apa? Manusia itu adalah makhluk yang berakal, ya, berakal, memiliki sifat lupa. Itulah kita namanya manusia. Oleh karena ini para ulama menjelaskan limadza sumyal insan. Kenapa manusia dinamakan manusia? Sumyal insanu insana linisyani.
Manusia dinamakan manusia karena manusia memiliki sifat lupa. Ya. Pepatah Arab lebih lanjut, lebih jauh menjelaskan. Al-insanu mahalul khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Kalau manusia salah melulu, itu juga namanya bukan manusia. Apa namanya? Setan. Iblis. Salah terus-terusan. Nggak ada benernya. Sholat enggak, ngaji enggak, puasa enggak, sedekah enggak, maksiat nomor 1. Judi iya, mabuk menu sehari-hari. Itu bukan manusia. Ya. Disebutnya dengan setan. Kalau manusia tidak pernah salah, kalau manusia tidak pernah lupa, itu juga namanya bukan manusia. Masa manusia tidak pernah salah? Masa manusia tidak pernah lupa? Itu bukan manusia. Namanya siapa? Namanya malaikat yang nggak pernah salah, nggak pernah lupa. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu adalah makhluk yang tidak pernah maksiat kepada Allah dan juga selalu taat dan patuh terhadap perintah Allah. Kalau kita kan enggak. Kalau lagi enak ya rajin. Rajin ibadah. Kalau lagi ribet ya ditinggalin. Apalagi lagi sibuknya. Jadi tinggalin. Tetap mempertahankan kesibukan. Apa lagi sibuk? Pak Hasan lagi ngitung duit. Sibuk nggak? Masuk waktu ada Allahu Akbar. Tinggalin duitnya apa lanjutin ngitung duit? Lanjutin hitung duit. Lagi sibuk. Kita lagi makan. Lagi anak-anaknya makan masuk waktu Allahu Akbar. Lanjutin makan apa? Kita tinggalkan tuh makanan. Lanjutin. Lagi tangguh. Itu kita. Nah, malaikat itu nggak pernah maksiat, nggak pernah nentang terhadap perintah Allah, patuh terus. Jamaah rahimahullah. Manusia dalam bahasa Arab, kalau tadi bahasa Indonesia, kata manusia itu dalam bahasa Arab disebutnya dengan al-insan. Al-insan artinya manusia. Al-insan kalau kita teliti, kalau kita perhatikan, itu hurufnya ada 7. Ada berapa? Ada 7. Coba lihat itu. Alif, lam, hamzah, nun, shin, alif lagi, lalu nun lagi. Insanu, hurufnya 7. Ada apa dengan 7 huruf ini? Ini namanya muhasabah. Biar kita tahu siapa kita. Ya. Namanya muhasabah itu apa? Mengetahui siapa diri kita. Bapak tidak akan bisa masuk surga kalau nggak tahu siapa diri kita. Itu modal utama, Pak. Orang sama dirinya sendiri nggak kenal. Gimana? Kenali dirimu sendiri. Kalau Bapak sudah mengenali diri sendiri, saya ini siapa? Gua ini siapa? Bapak akan tahu kemana kita akan pergi dan kemana kita akan berangkat, kemana kita akan berakhir. Maka kata Al-Ghazali,
Man arafa nafsah ngarafa rabbah. Siapa yang mengetahui dirinya sendiri, maka dia akan mengetahui siapa Tuhannya. Jadi untuk mengetahui siapa Tuhanmu, kenali dirimu sendiri. Karena itu adalah kalimat pertama yang ditanyakan oleh malaikat. Man Rabbuka. Betul kan? Saat kita di alam kubur, yang ditanyakan oleh malaikat apa? Bukan siapa istri kita kan? Bukan siapa presidenmu kan? Bukan. Man amiruka. Enggak. Siapa presidenmu? Enggak. Bukan man sahibuka, siapa temanmu? Enggak. Yang ditanyakan adalah man rabbuka, siapa Tuhanmu. Nah, kita akan bisa menjawab siapa Tuhanmu, dan Tuhanmu adalah Allah kalau kita bisa mengenal diri kita sendiri. Baik, kita lanjut ya, kenali diri sendiri. Hari ini kita akan memperkenalkan diri kita kepada bapak-bapak. Al-insan, hurufnya ada berapa? Ada 7. 7 huruf itu jamaah. Itu tidak ada filosofinya, bukan gak ada manfaatnya, bukan gak ada artinya, tapi punya makna filosofi yang sangat dalam. Apa itu? Bahwa manusia diciptakan oleh Allah sehingga kita ini sempurna menjadi manusia melalui 7 proses, melalui 7 tahapan. Apa aja 7 tahapan yang dilalui oleh manusia sehingga kita menjadi manusia yang sempurna ini? Manusia tahapan pertama diciptakan oleh Allah dari saripati tanah. Jadi apa? Saripati tanah. Apa itu saripati tanah? Makanan-makanan yang kita makan itu kan semua dari saripati tanah. Kita makan nasi, beras, padi. Padi tumbuhnya di mana? Di tanah. Itu namanya saripati tanah. Kita makan buah-buahan, buah-buahan apel, jeruk, anggur, salak, lengkeng, sampai ke singkong. Singkong itu termasuk apa? Buah-buahan atau bukan? Itu juga saripati tanah. Ya. Nah, kita diciptakan dari itu, dari saripati tanah. Saripati tanah yang dimakan oleh orang tua kita, ya. Lalu berubah dari saripati tanah itu berubah menjadi sperma. Ini tahapan kedua. Karena sperma itu tidak akan bisa menjadi sperma yang baik kalau manusia itu tidak pernah makan. Jadi sperma. Maka orang yang spermanya bagus itu biasanya orang yang makanannya baik, gizinya bagus. Tapi yang makanannya mohon maaf, tempe, kangkung, ya udah ngampleng. Maka beda orang Indonesia sama orang Arab. Orang Arab daging makanannya, daging. Oh, sarapannya telur sama susu, sama madu. Sarapan orang Arab. Nah, kita sarapan nasi uduk, bakwan. Soalnya sarapannya madu, Pak. Bapak-bapak yang umroh, bapak-bapak yang haji, itu kalau di sana sarapannya apa? Madu, telur, sama susu. Wah, makanya mantap. Itu dari saripati tanah. Ya. Berubah yang kedua menjadi apa? Sperma. Dari saripati tanah menjadi sperma. Sperma ini bersemayam di dalam tubuh orang tua kita. Ya, di bapak. Gen kita itu ada di bapak. Kalau ibu nggak punya anak, Pak, nggak nganakin. Yang nganakin itu adalah bapak. Maka nggak ada anak itu yang lahir kecuali binnya itu pasti bin bapaknya.
Jadi yang menentukan jenis kelamin laki-laki atau perempuan itu bukan dari ibu, tapi dari bapak. Dan kajian ini pernah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Masih ingat ya? Masih ingat ya? Oke, kita nggak akan mengulangi itu. Ininya dari bapak. Sperma. Orang tua kita menikah, masuk sperma itu ke dalam rahim, dan setelah ada di dalam rahim ibu itu berubah menjadi darah. Ini berubah ketiga. Dari sperma berubah menjadi darah. Dari darah. Maka anak disebut dengan darah daging orang tua. Darah. Lalu setelah jadi darah menjadi daging. 4. Ya. Di dalam masih di dalam rahim. Darah menjadi daging. Setelah daging ditambah oleh Allah yang kelima, tulang. Ada tulang di dalam tubuh kita. 5. Yang keenam apa? Dibungkus daging dan tulang itu dengan kulit. Ada kulit yang membungkus itu. Lontong itu nggak akan bisa jadi lontong kalau nggak ada kulit, nggak ada daun. Jadinya apa? Bubur. Karena ada kulitnya. Jadinya bubur. Ya. Atau ada kulit. Yang terakhir, yang ketujuh, diberinya lah wajah, bentuk tubuh yang menyerupai kedua orang tuanya. Maka anak kalau nggak mirip bapaknya, mirip ibunya. Wah, anak mirip tetangganya. Kalau ada anak mirip tetangganya itu problem. Pasti mirip kedua orang tua. Ini semua termasuk di dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun. 7 tahapan itu. Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnan nutfata 'alaqah, fa khalaqnal 'alaqata mudghah, fa khalaqnal mudghata 'idhama, fa kasawna al-'idhama lahma, thumma ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Sudah kami ciptakan manusia itu min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Allah yang berkata begitu. Summa khalaqnan nutfata 'alaqah. Lalu kami ciptakan nutfah, sperma. Dari nutfah menjadi 'alaqah, darah. Dari 'alaqah menjadi mudghah, daging. Dari mudghah maka saunal 'idhama lahma. Ada tulang dan ada kulit yang membungkus itu. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka Allah Subhanahu wa taala yang memberinya bentuk pada manusia itu dengan sebaik-baiknya bentuk mirip kepada kedua orang tua. Itu kita manusia. 7 huruf. Kalau kita kaji lebih dalam, makhluk lain, malaikat, al-malaikatu, hurufnya ada berapa?
7. Kita lebih jauh. Asyaitonu, setan, atau al-iblisu, iblis. Hurufnya ada berapa? 7. Bapak nggak pernah ngitungin kan? Kan udah ada Pak Ustadz yang ngitungin. Tenang aja, kita mah terima bersih aja lah gitu. Malaikat 7, setan 7, iblis 7, al-iblisu 7 huruf. Al-insanu, manusia, itu juga hurufnya 7. Bahkan menurut Mustafa Al-Aqad dalam tafsirnya, beliau menyatakan bahwa kalimat al-malaikatu dan kalimat asyaitonu itu diulang-ulang oleh Allah di dalam Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas itu sebanyak 89 kali. Lagi-lagi pernah ngitung gak Bapak? Pernah ngitung di dalam Al-Quran? Sama 89 kali. Malaikat 89, setan juga 89 kali. Apakah ini faktor kebetulan? No, nggak ada faktor kebetulan itu. Semua ini adalah atas dasar kudroh dan irodahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Kata ahli tafsir, karena ada korelasi dengan tafsir. Tafsir kajian yang kita kaji setiap hari Minggu di sini yang jadwal saya. Maka di samping muhasabah harus ada tafsirnya. Ya, karena ini adalah wilayah saya untuk menyampaikan tafsir. Kata beliau, ahli tafsir itu, dari segi pengulangan jumlahnya sama 89. Dari segi hurufnya juga sama, yaitu sama-sama 7. Artinya apa? Artinya dua makhluk Allah yang bernama malaikat dan setan ini punya kekuatan yang sama dalam mempengaruhi kehidupan manusia. Paham? Bedanya, malaikat mempengaruhi manusia agar manusia selalu berbuat baik, beramal soleh, beribadah. Setan mempengaruhi manusia agar manusia berbuat salah dan dosa, berbuat maksiat. Saya kasih contoh. Misalnya ada di antara kita yang tiba-tiba punya keinginan, punya niat, nanti malam saya mau sholat tahajud deh. Pernah nggak tiba-tiba punya keinginan begitu? Pernah? Itu Pak, ajakan dari malaikat yang ngajak kepada kita, bisikin sama kita agar kita nanti malam itu sholat tahajud. Atau kita punya niat begini, saya nanti kalau gajian mau nyumbang masjid deh. Masjid lagi butuh dana kelihatannya tuh, lagi bangun lah di luar. Pernah nggak kita punya pikiran begitu? Pernah? Kalau kita pernah punya pikiran begitu, mau nyumbang masjid, mau nyatuin anak yatim, itu berarti malaikat ngajakin, bisikin sama kita agar kita nanti mau sedekah, mau infak, mau nyumbang. Dan betapa banyak contoh-contoh yang baik itu. Namun dalam pelaksanaannya apakah berhasil? Belum tentu, Pak. Kenapa belum tentu berhasil? Karena ada makhluk lain yang siap menjegal amal kita.
Siapa itu? Iblis. Siapa itu? Syaitan. Ketika kita hendak bangun malam, udah niat kan mau bangun malam, apa kata syaitan? Syaitan nggak ridho kan? Syaitan nggak rela, syaitan nggak ikhlas kalau kita tuh bangun malam, karena buat dia bahaya. Buat dia bahaya. Kalau ada orang yang bangun malam, buat dia bahaya, maka dia menggoda kita. Apa kata syaitan? Gak usah bangun malam, tidur aja. Tidur itu jauh lebih enak, jauh lebih nikmat daripada bangun malam. Dingin tau. Apalagi ambil air wudhunya sepi, tetangga-tetangga juga pada tidur. Udah tidur aja, tidurlah kau. Tidur jauh lebih enak, jauh lebih nikmat daripada sholat. Lalu kita yang udah melek matanya mau bangun, berasa berat benar. Betul? Berasa berat, mau melek ini berat benar. Mau turun mendaki berat benar. Ujung-ujungnya apa? Tarik selimut. Tidak jadi sholat tahajud, tidak jadi bangun. Berarti untuk yang pertama kalinya kita sebagai manusia kalah sama syaitan. Orang kedua hendak menyumbang masjid. Ketika udah gajian mau nyumbang masjid, udah dihitung tuh duitnya. Oh, buat masjid sekian, udah disiapin. Ketika hendak menyumbang masjid, apa setan ridho? Enggak. Apa setan suka? Enggak, setan enggak suka. Ada orang nyumbang masjid. Setan datang, bisikin kita, enggak usah nyumbang masjid. Kata setan, donaturnya udah banyak. Apalagi masjid itu udah bagus. Setan. Ya, untuk keperluan lain aja. Untuk keperluan keluarga atau untuk shopping jalan-jalan, apalagi lagi libur begini, udah buat jalan-jalan aja. Jalan-jalan jauh lebih enak daripada nyumbang masjid. Lalu orang tersebut tidak jadi nyumbang masjid, dipakai buat yang lain. Ini berarti untuk yang kedua kalinya lagi-lagi kita sebagai manusia kalah sama. Ayo sahabat, introspeksi diri kita sendiri. Sejak kita balik hingga sekarang usia 40, 50, 60 tahun, barangkali ada di antara kita yang usia sudah 60 tahun. Sudah berapa banyak program-program yang bagus, niatan-niatan yang soleh, rencana-rencana yang baik gagal di tengah jalan karena kita mudah digelincirkan oleh syaitan ada di dalam. Betul nggak? Betul nggak? Kita sering punya niat untuk silaturahmi ke orang tua. Silaturahmi ke orang tua itu pahalanya luar biasa. Kita sering punya niat untuk ziarah kubur ke orang tua. Ziarah kubur orang tua itu pahalanya sama dengan bapak ibadah haji. Sama dengan bapak ibadah haji. Ziarah kubur ke orang tua. Tiba-tiba nggak jadi ziarah kubur. Gagal di tengah jalan. Karena alasan ini itu dan sebagainya. Di 2024 ini min Januari hingga Desember sudah berapa banyak pula konsep-konsep rencana-rencana yang kandas di tengah jalan karena kita mudah digelincirkan oleh syaitan. Maka jamaah, kita muhasabah di pagi hari ini, di pagi yang cerah ini. Nggak apa-apa ya agak panjangan dikit, walaupun ada makanan udah siap. Biasanya saya kalau makanan udah siap udah. Hari ini lagi tanggung. Dikit lagi ya. Kita muhasabah.
Muhasabahnya apa? Lebih dominan mana di dalam diri kita ini sebagai manusia, sebagai al-insan? Lebih banyakkan mana antara setannya dan malaikatnya? Mana yang lebih banyak di dalam diri kita? Malaikatnya atau setan? Kalau di dalam diri kita itu banyakkan malaikatnya, itu berarti kita orang soleh. Kita orang apa? Orang soleh. Alhamdulillah, orang soleh kita. Kita sholat, kita ngaji, kita infak, kita sedekah, kita santuni anak yatim, kita santuni fuqara masakin, kita berbuat baik sama tetangga, kita peduli sama tetangga, kita juga senantiasa menjaga hubungan yang baik dengan tetangga-tetangga kita, dengan saudara-saudara kita, dengan kerabat-kerabat kita. Kita juga menjalin komunikasi yang baik dengan kedua orang tua kita, orang tua yang sudah membesarkan kita, orang tua yang sudah mengangkat derajat kita, orang tua yang setiap hari pagi, siang, dan malam mendoakan kepada anaknya, mendoakan kepada putra-putri agar putra-putrinya itu menjadi waladun saleh, menjadi anak yang taat, menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang berbakti. Kita berbakti kepada orang tua kita, kita ziarahi kuburan kita, kita santuni, ada rezeki, kita gajian, kita punya rezeki yang luas, kirimkan untuk orang tua kita. Itu berarti kita orang baik dan itu berarti kita orang soleh. Itu berarti kita orang yang insya Allah, orang yang mardiyah, orang yang dicintai, orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka status kita yang sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi orang baik, orang soleh, kita harus mampu merawatnya. Merawat dengan kita tidak meninggalkan sholat, merawat dengan terus kita menghadiri pengajian, merawat dengan terus kita menggali ilmu. Itu adalah sarana-sarana wasilah yang bisa mengantarkan kita menjadi orang soleh, sarana-sarana yang bisa mengantarkan kita menjadi orang yang baik, sarana-sarana yang bisa mengantarkan kita menjadi orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertahankan posisi itu, pertahankan makom itu, pertahankan natijah itu. Tapi kalau ternyata setelah kita muhasabah hari ini, di dalam diri kita, di dalam diri bapak-bapak, di dalam diri antum semua masih banyak setannya, mohon maaf. Antum menjadi ahli maksiat, menjadi orang yang banyak dosanya, menjadi orang yang banyak mungkarannya, sholat enggak, ngaji enggak, judi, mabok tiap malam, bahkan tiap liburan. Nanti sebentar lagi kita tahun baru, malam tahun baru. Masih adakah di malam tahun baru itu pesta miras, pesta minuman keras, dan perjudian? Sekarang perjudian itu bukan hanya berhadapan-hadapan, tapi via online, judi online itu menjadi penyakit masyarakat. Kalau hingga saat ini
kita masih ada di antara kita yang senang sama judi, senang minum-minuman keras, itu berarti orang tersebut belum menjadi hamba Allah. Dia menjadi hamba setan. Dia diperbudak oleh nafsu. Kalau ada di antara mereka yang hingga hari ini masih judi saja, masih mabok-mabokan saja, masih gak akur sama tetangganya, masih bermusuhan sama kerabatnya, itu berarti mereka masih banyakkan setannya daripada malaikat. Sampai kapan hal itu terus dilakukan? Sampai kapan berhenti judi? Sampai kapan berhenti mabuk? Sampai kapan berhenti untuk tidak bertengkar sama tetangganya? Karena salah satu faktor yang bisa mengantarkan dan menggagalkan kita masuk ke dalam surga itu adalah ketika kita tidak pernah akur sama tetangganya. Jangan harap kita akan menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang selamat kalau sama tetangganya saja sudah tidak akur. Perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, sebagaimana kita juga sudah mampu memperbaiki hubungan kita dengan Allah melalui sholat kita, melalui ibadah kita. Itu adalah dimensi kita hubungannya dengan Allah. Tapi yang tidak kalah pentingnya di luar daripada hubungan dengan Allah, kita juga harus mampu menjalin hubungan dengan sesama manusia, Ini namanya muhasabah. Muhasabah buat diri kita. Mana yang lebih banyak di dalam diri kita ini? Syaitannya atau malaikat? Malaikat itu ada di dalam hati kita. Malaikat, ini tempat malaikat di dalam hati kita. Lalu syaitan adanya di mana? Syaitan, kalau Bapak mau tahu, syaitan itu adanya di perut kita dan di kelamin kita. Korupsi, kolusi, manipulasi, ngerampok, nyolong itu karena urusan perut, dan di situ setan berada. Pacaran, kumpul kebo, perzinahan, prostitusi itu karena urusan di bawah perut, dan di situ setan berada. Maka untuk menjaga perut kita dan untuk menjaga kelamin kita, solusi terbaik itu adalah saum, puasa sunnah. Pas tanggal 1 Januari itu bertepatan dengan 1 Rajab, kita disunahkan puasa. Itu dalam rangka untuk meredam nafsu kita, setan yang ada di dalam perut kita. Setan yang ada di dalam perut kita keluar semua, termasuk setan yang ada di kelamin kita. Keluarkan setan-setan itu, karena setan itu tidak akan berpuasa kalau kita selalu melaksanakan puasa. Baik, hadirin jamaah masjid Nurul Fatah yang saya hormati, ini muhasabah kita. Muhasabah di tahun 2024 menjelang masuknya 2025. Kita yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang soleh, kita yang sudah diberikan kekuatan oleh Allah melaksanakan sholat 5 waktu, terlebih sholat subuh dengan berjamaah, terlebih dilanjutkan dengan kajian-kajian seperti ini. Itu jamaah secara de facto dan de jure kita masuk golongan orang yang soleh, kita masuk orang yang baik, kita masuk orang yang insya Allah senang sama kita. Insya Allah
Allah ridho sama kita. Insya Allah Allah sayang sama kita selagi kita masih ada di barisan-barisan seperti ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tidak akan dapat menggelincir kamu dari mana saja kamu mulai. Apa 4 kalimat yang akan disukai oleh Allah? Apa 4 kalimat yang insya Allah dengan 4 kalimat ini kita akan dimuliakan dan diangkat derajat serta diselamatkan oleh Allah? 4 kalimat yang akan dapat mengangkat martabat kita itu adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 4 kalimat ini tanamkan di dalam hati kita. 4 kalimat ini kunci di dalam hati kita. 4 ini segel di dalam hati kita. 4 ini masukkan ke dalam jiwa dan raga kita, minar ras ilal qadamain, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau 4 kalimat ini ada di dalam diri kita, ada di dalam dada kita, ada di dalam jiwa kita, ada di dalam hati kita, insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan disayangi oleh Allah. Kita akan dicintai oleh Allah. Kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, masuklah, pulanglah kalian kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah, mendapatkan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah rela, kalau Allah sudah ridho, kalau Allah sudah sayang sama kita, kalau Allah sudah cinta sama kita, fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian ke dalam golongan-golongan hamba. Kalau kita sudah masuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah, hamba-hamba yang disukai oleh Allah, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah, endingnya adalah wadkhuli jannati, masuklah kalian semua ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Nurul Fatah yang saya hormati, inilah kajian tafsir muhasabah di akhir tahun 2024 dan menjelang 2025. Mudah-mudahan amaliyah kita yang sudah kita lakukan selama setahun yang lalu, dari Januari sampai Desember, dari dulu sampai sekarang,
mudah-mudahan amalia-amalia kita yang soleh-soleh, yang baik-baik diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan sejak kita balik hingga saat ini, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, semoga hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh kesalahan-kesalahan kita, mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Liridhaillah wa li syafa'ati rasulillah syai'un lillah lahumul fatihah.